Makanya pada saat waktu pertama kali X2H dirilis, itu kan dia langsung nembak 40 megapikselnya APS-C. Dan itu kan luar biasa. Karena kalau saya udah sempat ngitung-ngitung, kalau kita bilang 40 meganya APS-C itu kalau kita bilang di full frame, tahu nggak berapa setaranya? 90 mega. Setelah mereka merilis XH2, itu nggak lama mereka merilis XT5 ini gitu. Mereka rilis juga. Jadi memang itu sangat melengkapi dengan boleh dikatakan spek yang cukup kompetitif juga. Di tahun lalu juga Hasselblad keluar. Ya. X2D. 100 megapiksel. Brand besar keempat Fuji, ya. Fuji. Boleh lah. 4 besar itu yang untuk umum ya. Ya. Fuji, ada gua itu juga X2H, X2HS, XH2 gitu. XH2 betul. Itu nah gua masih again, tapi kelihatannya lumayan pas munculnya itu sempat lumayan ramai itu. Ya. Gimana menurut lo? Gini, seperti yang mungkin sempat tadi disinggung juga, sebenarnya tahun 2022 ini lebih spesifik. Sebenarnya produk-produk yang menggunakan APS-C ini memang relatif cukup boleh dikatakan rame. Satu sisi memang Canon merilis juga, dan yang kedua yang lebih ini karena sebagai market leader di APS-C otomatis yang saya lihat adalah Fuji. Dan Fuji ini kalau lihat dari range produk udah relatif cukup lengkap, either untuk lensa sekalipun. Dia juga punya gitu loh. Nah, dia juga ngelihat bahwa memang salah satu handicap dia adalah competitiveness dia di-compare dengan yang memang di high-end full frame. Either mungkin di Canon, Nikon, ataupun di Sony. Salah satu untuk high speed, high resolution, yang mana di APS-C belum ada. Makanya pada saat waktu pertama kali X2H dirilis, itu kan dia langsung nembak 40 megapikselnya APS-C. Dan itu kan luar biasa. Karena kalau saya udah sempat ngitung-ngitung, kalau kita bilang 40 meganya APS-C itu kalau kita bilang di full frame, tahu nggak berapa setaranya? 90 mega. Saat ini belum ada. Yang mana kan ceritanya ada rumor-rumor katanya nanti R1-nya si Canon will be on the 80 mega something gitu loh. Nah, itu yang ternyata itu ya di APS-C-nya udah ada diisi oleh si Fuji ini. Dan Fuji ini memang di tahun 2022 kemarin memang luar biasa. Dia mengupgrade dari high-end kamera jenis mereka, X-T5 juga mereka upgrade. X-T5 tuh 2022 juga? 2022. Jadi setelah mereka merilis XH2, itu nggak lama mereka merilis XT5 ini gitu. Mereka rilis juga. Jadi memang itu sangat melengkapi dengan boleh dikatakan spek yang cukup kompetitif juga. Dengan 40 megapikselnya mereka. Jadi memang ini megapiksel tertinggi ya di level APS-C dipegang oleh Fuji dalam hal ini gitu. Dan lumayan banyak juga ya penggemarnya Fuji ya di Indonesia? Banyak, luar biasa. Fuji cukup oke. Cuman ya kita nggak tahu, balik lagi seperti kita tahu, price untuk APS-C sekarang rata-rata udah 25 and up ya, dan memang otomatis lah sudah tersaring lah, terfilter kira-kira calon segmen usernya kira-kira siapa. Meskipun itu memang memiliki sistem Fuji sebagai contoh. Dan di tahun lalu juga Fuji juga memang merilis lumayan banyak lensa-lensa baru ya, yang memang yang setidaknya berbarengan dengan XH2 dan X-T5. GFX ada yang baru nggak? GFX lensisnya 2022 dia nggak rilis, tapi lensa-lensa dia rilis beberapa di situ. Berapa lensa GFX. Nah, cuman menariknya ya mungkin sedikit menyimpang, tapi ada kaitannya juga kalau bicara mengenai medium format. Di tahun lalu juga Hasselblad keluar. Ya. X2D. 100 megapiksel. Nah, itu yang menarik lah kalau kita bilang di situ gitu. Itu sih tadi emang gue juga udah mau ngomongin, karena bagaimanapun juga gue kan pemakai Hasselblad ya. Ya. Walaupun Hasselblad gue yang seri V ya. Ya. Gitu. Ya. Tapi ya Hasselblad tuh buat gue tuh juga punya sesuatu lah, dan tiba-tiba dia bisa muncul digital 100 megapiksel atau 90 ya? 100 megapiksel. Ada storage 1 terabyte, betul, ya kan? Inside, betul. Ada IBIS-nya segala. Betul. Itu emang edan juga sih itu kamera tuh. Dan gue yakin ya pasti ada aja yang beli di sini ya kan? Ada. Karena betul. memang benar-benar medium format betul loh. Itu cuma itu aja ya Hasselblad ya ini. Hasselbladnya itu aja sih. Memang dia mengupdate beberapa lensa-lensa baru dia. Jadi memang anyway ya sesuai dengan range produk yang memang disebutuhkan dengan produk yang dirilis itu. Saya kira sih mungkin salah satu bagaimana untuk bisa
catch up ya 100 megapiksel yang ada di sensornya. Kita gitu. ngomong Hasselblad, kita langsung pindah ke Leica. Ya. Karena ya bagaimanapun juga, gue lihat Leica juga mulai, sebenarnya gue tadi pengen ngomong Fuji bentar ya, Ya, boleh nggak ya? apa-apa. Yang, ingat nggak yang lu ngomong dulu? Instax itu ya? Ya, Ya walaupun mungkin kita sebagai fotografer yang ngakunya profesional nggak terlalu ini, tapi Instax itu harus kita omongin juga di Ya. 2022 itu. ya. Gimana menurut lo ini apa pencapaiannya dan kira-kira perkembangannya bakal gimana Instax itu? Secara apa namanya produk sendiri memang relatif niche lah kalau untuk Instax ini, meskipun relatif memang ada upaya-upaya diarahkan ke digital, tapi kan memang Polaroid style-nya itu kan memang yang dikejar sebenarnya. Motret langsung jadi, motret menjadi gitu. Bahkan ya itu kan salah satu menjadi icon kan di salah satu film yang part 2 yang baru tuh kan. Ya. Cek toko sebelah yang baru itu kan motret keluar seperti itu gitu. Jadi memang itu menjadi satu produk yang menjadi boleh dikatakan lifestyle akhirnya di situ. Dan itu yang memang ternyata cukup berhasil dilakukan oleh Fuji. Dan memang ternyata kalau kita bilang dari secara total penjualan unitnya Fuji, surprisingly disupport besar oleh Instax ini. Kalau kita ngomong quantity ya, bukan ngomong sales value-nya loh. Nah itu saya kira Instax ini sangat memberikan kontribusi yang bagus untuk Fuji secara keseluruhan. Oke, nah balik ke tadi lagi ya, yang Leica itu. Ya. Leica ada M11 ya, betul, kan? betul. Gimana kira-kira Leica ngebaca teknologi sekarang? Gue lihat dia lumayan ini sih, lumayan adaptif sih ya untuk situasi. Kalau melihat digital. begini, memang kalau dibilang dengan M10-nya, M240 lah kita banyak yang bilang seperti itu, relatif karena dia juga merilis yang monokromnya juga. Kemudian kalau kita bicara dari sistem mirrorless interchangeable yang mungkin dia kerjasama dengan L-mount itu kan dia keluar SL2S ya, dia sempat keluar juga yang boleh dikatakan improvement dari yang sebelumnya SL gitu, Leica SL gitu. M ini relatif eksklusif oleh Leica dan boleh dikatakan tidak diberikan lah. Kita bilang bukan hilang license ya, tapi even sistemnya sendiri pun dia nggak memberikan ke yang lain, termasuk Panasonic yang menjadi partnernya dia gitu lah di L-mount Alliance itu kan. Nah, kalau saya perhatikan memang kalau bicara dari secara kompetitif teknologinya memang relatif tertinggal. Cuman yang seperti kita tahu pengguna user M kan kita tahu sendiri ya, memang orang-orang yang memang they love photography. Jadi memang M is M gitu. Jadi otomatis ya memang bagaimana Leica memberikan satu sentuhan teknologi yang terbaru terutama di sensor yang dia pakai. Makanya kan sensornya kan 60 mega sama persis yang dipakai oleh Sony juga. Jadi memang kalau dilihat-lihat dan memang kalau saya perhatiin beberapa teman-teman yang pakai, kemampuan dari sensornya ini memang jadi bagus banget. Apalagi di-combine dengan lensa-lensa Leica gitu. Jadi benar-benar sangat powerful. M11 ini di situ. Jadi memang kalau kita bicara dari secara uniqueness-nya dari sisi boleh dikatakan brand boleh dikatakan ya loyalty-nya, saya kira memang dengan M11 ini Leica membuktikan bahwa dia memang sangat serius dan konsisten untuk bagaimana para user-usernya tuh dipuaskan dengan dihadirkannya M11 ini gitu. Kalau yang gue bisa ngomong tuh gitu, kurang lebih untuk M11 ini gitu kira-kira. Oke. Apalagi yang belum kita omongin nih. Olympus. Okay. OM System sekarang namanya. Correct. OM System tuh. Ya. Ada keluarin 2 kamera di 2022. Yang pertama OM1. Jadi memang dia waktu masih brand Olympus itu dia mereplace EM1 Mark III ya kalau nggak salah, yang memang digantikan oleh profesional OM1 ini. Ya memang kalau kita bicara dari fitur kekiniannya otomatis ya memang karena dia level high end ya dia juga secara spek ngikut-ngikut juga seperti yang memang di high end full frame per second yang sangat tinggi. Kemudian dia salah satu yang digadang-gadang diunggulkan adalah fitur live composite-nya dia. Jadi ya memang itu sesuatu yang boleh dikatakan memuaskan lah untuk para user-user Micro Four Thirds, terutama dalam hal mencari kamera-kamera yang sengaja gue beda sama yang lain apa sih. Nah OM1 ini bisa menjawab itu semua. Di Indonesia masuk gak sih? Nggak resmi yang gue tahu sih, karena kan memang masih unclear juga. Jadi gini, pada saat Olympus berganti kepemilikan ke investment company yang sekarang itu kelihatannya
nggak smooth ya dalam hal distributorship-nya juga. Jadi makanya sekarang yang megang Olympus Indonesia unclear, nggak jelas siapa yang saat ini megang di situ. Jadi mungkin mereka masukin secara PI ya, parallel import mungkin. Kelihatannya seperti itu gitu. Nah, itu sekarang semuanya brand-brand Olympus itu akhirnya diganti menjadi OEM system. Jadi makanya nanti di OEM5 yang second model setelah OEM1 ini itu namanya menjadi OEM system itu gitu. Memang kalau bicara dari sistem Olympus ini ya dia belum bisa lepas dari pakem 20 megapiksel. Itu yang masalah di situ. Jadi tetap stuck di situ. Memang di breakthrough oleh Panasonic dengan GS6-nya di 25 mega. Cuman ya anyway masih stay di level itu gitu. Ya mungkin Bro tau lah kalau yang kita main megapiksel seperti itu gimana feel-nya gitu kan. Mungkin bisa dirasakan gitu kira-kira di situ. Ya, tapi kan kalau kita jujur untuk umum sih sebenarnya 20 nggak terlalu ya kalau untuk umum ya. Kalau untuk pro mungkin ya perlu yang gede. Tapi yang tadi juga Canon apa Sony yang banyak 24 mega juga kan yang awal-awal itu. Awal kan? Sony, Iya. Sony, betul. 24 gue rasa sih oke. Betul. Ya udah. Betul. Oke teman-teman, gue rasa sampai segini dulu pembicaraan kita hari ini. Semoga pembicaraan hari ini berguna buat memberikan inspirasi buat kalian di dunia fotografi di Indonesia ini. Sekaligus juga menjadi video pertama gue di tahun 2023. Oke, terima kasih banyak Rendra udah ini. Welcome. Thank you. Sukses loh.